Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran PPKN ya. Kelas 5 SD Negeri 011 Sangatta Utara. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak Bumi berharap kalian menyimak video pembelajaran Bu Umi dari awal hingga akhir. Pembelajaran ini ada di pembelajaran pembelajaran 3 dan 4 pada tema 2 subtema 2. Kalian boleh membuka dan menyiapkan bukunya sebelum kita mulai, dan juga boleh menyiapkan alat tulisnya untuk menulis dan mencatat jika ada informasi penting yang menurut kalian harus dicatat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Adapun pembahasan materinya, yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kalau kemarin adalah tanggung jawab anak-anak ya, sekarang kita akan bahas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Lalu nilai-nilai penting dalam musyawarah ya, nilai penting dalam musyawarah. Kita bahas satu persatu anak-anak. Baik, hak sebagai warga masyarakat. Anak-anak sudah tahu bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Itu yang dikatakan dengan hak. Lalu hak sebagai warga masyarakat apa? Ya, antaranya adalah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu adalah hak ya, hak kita ya, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya kita berhak hidup lebih baik lagi anak-anak ya, untuk mendapatkan pekerjaan hingga kehidupan kita akan lebih baik atau layak ya. Kemudian menikmati lingkungan bersih, itu hak kita juga ya. Jadi kita berhak hidup di lingkungan bersih, tapi setelah melakukan kewajiban. Apa kewajiban kita agar lingkungan kita bersih, begitu ya. Kemudian hidup tenang dan damai. Jadi kita juga punya hak untuk hidup tenang dan damai ya. Kemudian bebas memilih dan memeluk serta menjalankan agama. Nah ini hak ya, hak lebih ke hak pribadi ya Nana ya, artinya hubungan itu ya, hak sebagai makhluk individu, artinya hak antara pribadi itu sendiri atau individu itu sendiri dengan Tuhannya. Jadi itu memilih agama, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Namun artinya bebas memilih di sini bukan berarti misalnya hari ini kita beragama misalnya Kristen, besok kita beragama Buddha dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh mempermainkan agama gitu ya. Lalu ini yang paling penting, hak berpendapat dan berorganisasi. Jadi kita boleh berpendapat dan berorganisasi tapi dengan aturan ya, aturan yang ada. Ini beberapa hak yang masih banyak lagi ya Nana ya, beberapa hak yang hak kita sebagai warga masyarakat, dan masih banyak lagi ya. Kalian boleh nanti mengamati di lingkungan sekitar kalian, hak-hak apa yang diperoleh seseorang sebagai warga masyarakat, dan anak ya. Lalu hak kita mengembangkan kebudayaan daerah, kita boleh mengembangkan, tapi kita tidak boleh bersifat sukuisme anak-anak ya, artinya kita hanya membanggakan suku kita sendiri tanpa menghormati atau menghargai dari suku orang lain ya, atau menghormati atau menghargai kebudayaan dari daerah lain. Jadi kita boleh bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita juga harus saling menghargai dan menghormati kebudayaan dari daerah lain gitu ya. Nah itu tadi adalah hak sebagai warga masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban anak-anak. Apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Nah kewajibannya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita punya anak-anak, jadi ada aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita harus ini anak-anak ya, misalnya misalnya kalau
aturan misalnya ya anak-anak ya, misalnya di masyarakat itu digalakkan iuran iuran keamanan misalnya. Nah, kita ikutin ya, kita mematuhi aturan itu. Jadi aturan itu terjadi atas kesepakatan dari masyarakat gitu ya, dari sebuah lingkungan yang ada gitu ya. Nah, berikutnya menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, ini juga kewajiban kita kalau kita mau hidup damai tadi, ya kita harus menjaga nih kita semua ya, bukan hanya Pak RT, bukan hanya orang yang berada di sekitar Pak RT, tapi semua warga RT gitu ya, warga semua yang ada di lingkungan masyarakat itu harus menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat gitu anak-anak ya. Lalu berikutnya adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini merupakan kewajiban anak-anak. Setelah kita mengikuti hal seperti ini, maka kita akan diberikan hak kita. Apa haknya? Misalnya contohnya kerja bakti ini. Kerja bakti apa dulu misalnya? Kerja bakti membersihkan selokan. Selokan itu kalau kita bersihkan, aliran airnya akan mengalir dengan lancar. Kalau aliran airnya mengancar, maka tidak akan tersumbat. Nah, kalau tidak tersumbat, maka tidak akan ada banjir, tidak akan ada aroma selokan yang tidak baik ya, atau selokan yang bau, tidak akan ada ya. Gotong royong. Nah, gotong royong kalian tahu, gotong royong itu seperti dengan kita kerjasama. Jadi gotong royong ini adalah mengerjakan sesuatu dalam jumlah besar, lalu dikerjakan banyak orang sehingga kerjaan itu akan cepat selesai, gitu ya. Dengan gotong royong, maka pekerjaan yang tadinya sulit maka menjadi mudah, yang tadinya berat akan menjadi ringan, begitu, anak-anak ya. Nah, tapi anak-anak ini untuk lingkungan masyarakat. Kalian nggak boleh ya kalau mengerjakan tugas dilakukan secara apalagi kalau tugas kelompok boleh anak-anak ya. Tapi kalau tugas kayak ujian gitu ya, nggak boleh gotong royong. Itu perbuatan tidak baik gitu ya. Dan berikutnya adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini anak-anak, disinilah hak dan kewajiban kita akan tertuang ya. Jadi musyawarah ini pada kegiatan musyawarah, maka kita akan menerapkan hak dan kewajiban kita apa gitu ya. Nah, ini kewajiban sebagai warga masyarakat gitu ya. Misalnya dari musyawarah diputuskan begini, walaupun hasil keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita punya kewajiban untuk menjalankan hasil keputusan gitu ya, di hasil keputusan musyawarah gitu ya. Itu namanya kita melakukan musyawarah dengan baik gitu ya. Berikutnya adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ini yang penting anak-anak. Kita harus hidup saling hormat menghormati. Kewajiban ini anak-anak ya. Sehingga nanti hak kita adalah apa? Hak kita juga nanti akan hidup damai dan tenang ya. Kita akan hidup dalam keadaan yang harmonis gitu ya anak-anak ya. Keadaan yang saling terjadi kerukunan gitu ya. Lanjutnya adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, kalau kita peduli, suatu saat kalau kita terjadi suatu hal, orang akan peduli pada kita. Itulah hak kita, hak untuk mendapatkan perhatian anak ya, atau kepedulian dari orang lain setelah kita melakukan kewajiban kita, gitu ya. Nah, berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini penting juga ini ya, agar kita terhindar dari berbagai jenis penyakit, gitu ya. Nah, hak kita apa? Hak kita hidup di lingkungan yang sehat gitu ya Nana ya. Oke, baik, itu tadi adalah kewajiban sebagai warga masyarakat ya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Lalu berikutnya adalah nilai penting dalam pengambilan keputusan ya. Ini berkaitan dengan musyawarah Nana ya. Jadi ada ketika kita melakukan musyawarah anak-anak sekalian, jadi ada hal-hal yang mendasar ya, hal mendasar atau nilai penting ya, hal mendasar dalam mengambil keputusan ya, dengan menyelaraskan atau menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban gitu ya. Nah, yang pertama apa? Nilai kebersamaan. Ini penting anak-anak ya. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi ini ya. Jadi disinilah kebebasan kita. Ya ini adalah hak kita. Hak tadi ya, ada hak kebebasan dan berorganisasi. Jadi kita berhak untuk mengungkapkan pendapat pada pada sebuah diskusi, forum ya, atau musyawarah gitu ya. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Jangan hanya kita yang mau didengar, tapi kita juga berusaha untuk mendengarkan orang lain ya. Atau jangan kita aja minta dihargai, tapi kita juga harus menghargai orang lain gitu ya Nana ya. Kemudian nilai jiwa besar setelah lapang dada aja. Ini sangat sulit dan Nana ya. Jadi orang yang memiliki jiwa besar dan jiwa besar itu hidupnya akan tenang sekali ya. Misalnya kalian berteman gitu ya, punya teman, lalu kalian misalnya teman kalian membawa sesuatu misalnya makanan, misalnya donat gitu ya, dia membawa 4, sedangkan kalian ya berteman ada 5, berarti kalau dibagi donatnya kan yang satu nggak dapet gitu ya. Nah, sehingga teman kalian ini mungkin akan bingung gitu membaginya. Namun ketika kalian yang menjadi teman, maka akan berjiwa besar. Jiwa besarnya apa? Ya sudahlah, punyaku dibagi aja. Kasihkan separuhnya untukku, separuh untuk dia. Nah, itu berjiwa besar. Besar banget ya. Setelah lapang dada, apa sih lapang dada? Lapang dada itu bahasanya itu kayak kita ikhlas anak-anak. Lapang dada. Misalnya kita ada lomba, lalu kita kalah. Lah, kita kalah, jangan marah-marah. Itu namanya berarti kita tidak berjiwa lapang dada. Kalau teman kita yang menang, ya kita ikut senang gitu aja. Kita malah lebih baik mengucapkan selamat gitu ya. Selamat ya, kamu sudah menang, kamu memang hebat. Nah, itu berlapang dada gitu ya. Itu berlapang dada. Jadi artinya kita belajar untuk menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Itu anak ya. Oke, berikutnya adalah melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, ini dia. Ini penting anak-anak. Jadi kalau sudah misalnya diadakan sebuah kesepakatan, diskusi atau musyawarah, maka kita akan harus melakukan atau melaksanakan hasil keputusan ya. Itu dengan rasa penuh tanggung jawab gitu ya. Berarti kalau tanggung jawab kaitannya apa? Hak dan kewajiban. Gitu ya. Nah, oke. Baik, itu tadi adalah nilai penting dalam pengambilan keputusan atau hal mendasar ya namanya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Nah, apa ini cirinya? Yang pertama adalah sesuai kepentingan bersama. Harus anak-anak ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Jangan mengambil keputusan jangan ketika musyawarah saat pengambilan keputusan hanya berdasarkan beberapa pihak atau golongan gitu ya. Kemudian usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan gitu ya, dan tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya ngambil keputusan ya misalnya anak-anak, misalnya kita Bu Umi dan anak-anak lagi adakan musyawarah misalnya. Di dalam musyawarah Bu Umi mengambil keputusan, anak-anak setiap hari anak-anak harus membayar uang 100.000. Nah, ini kan memberatkan. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Harus kita bahas dulu. Bagaimana iuran untuk kelas kita? Anak-anak sanggup berapa? Kan begitu disepakati gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri musyawarah. Berikutnya, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Nah, ini anak. Jadi harus berdasarkan hati nurani juga ya. Nggak boleh kita sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh asal-asalan gitu, suka-suka kita bahasanya, nggak boleh hanya suka-suka kita, nggak boleh. Jadi kita harus harus ini ya Nana ya, berdasarkan moral ya, jadi baik nggak gitu, secara etika, dan juga
dari hati nurani, ya. Oke. Berikutnya, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati. Sama ya, jadi kalau orang gila nggak bisa ngadain musyawarah. Jadi kita yang punya akal sehat aja ya, sehingga nanti sesuai dengan hati nurani. Oh iya, ini begini. Itu tujuan diadakan musyawarah untuk mufakat, ya. Baik, selanjutnya prinsip dan aturan musyawarah. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani luhur. Ya, itu lagi kaitannya dengan akal sehat anak-anak ya. Kemudian semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ini yang penting, semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ini yang penting anak-anak ya. Jadi harus menggunakan semangat ini. Ini prinsip ya. Prinsip itu berarti hal yang harus dilakukan. Mengutamakan kepentingan umum, ya. Gak boleh kepentingan pribadi. Ngapain musyawarah kalau mementingkan kepentingan pribadi gitu ya anak-anak ya. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum ya gitu ya. Jadi mementingkan kepentingan umum ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain ya. Ini penting ya kaitannya dengan kewajiban anak-anak ya. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa tuh ya. Jadi kita mengambilkan keputusan itu, jadi kita harus juga ingat bahwa dasar kita itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak ya. Dan berikutnya adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tuh ya, dengan cara melaksanakan hasil keputusan dengan itikat baik. Ya, perlu tuh berarti niatnya baik gitu ya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus melakukan kewajiban, lalu kita akan menerima hak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tata cara dan persyaratan musyawarah. Tuh, jadi tata caranya apa? Jadi hadir sebelum musyawarah dimulai. Caranya seperti itu. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada musyawarah. Nah, kita nggak bisa ini quorum dilakukan musyawarah kalau quorumnya misalnya nih ada 10 orang, yang datang baru 2, baru musyawarah, nggak boleh ya. Jadi paling tidak quorumnya itu ya katakan 9 gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau hanya satu yang tidak hadir kan 9/1 gitu anak-anak ya. Jadi begitu ya maksudnya ya quorum. Lalu ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Ini susunan kepanitiaannya ya. Lalu berikutnya, setiap musyawarah berhak menyampaikan pendapat ya anak-anak ya. Nah lalu harus menghargai pendapat orang lain ya. Kemudian pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat ya, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Damai ya anak ya kalau kita lihat tata caranya dalam musyawarah ini. Seumpama kita tidak corona, mungkin kita akan praktek di kelas ya anak-anak, dan sangat seru pasti ya. Ya tidak apa-apa, kalian mungkin hanya bisa membayangkan lalu mungkin nanti ketika kalian dihadapkan dengan sebuah musyawarah, maka tata cara ini harus dilakukan gitu ya anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya cara-cara mengeluarkan pendapat. Nah, bagaimana kita mengeluarkan pendapat dalam musyawarah? Pertama, mengacungkan tangan ya. Kita angkat tangan kita dulu sebagai tanda izin bicara. Jadi harus angkat tangan. Jangan teriak-teriak, saya bu, nggak boleh begitu ya. Jadi angkat tangan. Ketika kalian mengangkatkan tangan, maka orang lain akan merespon. Oh iya, dia yang dia akan tahu. Oh ya silahkan, pasti seperti itu gitu ya. Nggak perlu dengan suara kita yang keras gitu ya. Nah lalu berbicara setelah dipersilakan, silakan. Nah jadi silakan kita angkat. Oh ya silakan. Misalnya Andi misalnya seperti itu. Lalu Bu begini menyampaikan gitu ya. Oke. Kemudian kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai ya. Jangan kebiasaan anak-anak ya kalau ada orang berbicara gitu tiba-tiba nyerontol aja ya langsung ngomong gitu ya, nggak sopan ya anak-anak ya. Nah, jadi biarkan dulu selesai bicara lalu kita akan bicara ya.
Nah, berikutnya bersikap sopan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak, ternyata dalam bermusyawarah juga harus punya sikap sopan ya gitu ya. Berikutnya, suara cukup jelas, bukan berarti kita teriak-teriak ya, jelas. Jelas kita punya ukuran. Oh, suara kita segini. Oh, kalau kita kan orang marah dengan orang yang normal, artinya stabil emosinya, itu berbeda Nana ya. Nah, jadi kita pakai yang stabil ya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah tata cara dalam mengeluarkan pendapat. Sekarang, bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam musyawarah? Yang pertama, menghargai, menghormati pendapat orang lain, ya, Nana ya. Tidak memaksakan kehendak, ya, kehendak yang kita miliki kepada orang lain, gitu ya. Kemudian tidak boleh mencela, Nana ya, pendapat orang lain atau menghina, atau berarti kita tidak menghargai, ya. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, ya, itu tadi. Ya, baik, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu, ya, sampai di sini. Apa namanya pembahasan kita ya, pelajaran kita untuk PPKN pada subtema 2 tema 2. Kalian boleh membaca bukunya anak-anak ya, boleh dibaca bukunya di buku tema 2 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Untuk itu Bumi mohon maaf jika ada kata Bumi yang kurang berkenan. Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua.